Kisah kedermawanan Utsman gak berhenti di situ. Beliau juga membeli tanah seharga 25.000 dirham untuk perluasan Masjidil Haram. Selain itu, yang paling terkenal adalah saat beliau membeli sumber air dari rumah. Saat itu, kaum muslimin mengalami kesulitan mendapatkan sumber air tawar di Madinah. Rasulullah langsung mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi tentang masalah ini. Dalam musyawarah itu, Utsman bin Affan menyatakan sanggup menyelesaikan masalah ini. Utsman mendatangi seorang lelaki Yahudi yang ada di sana untuk membeli sumurnya. Kebetulan Yahudi ini punya 2 buah sumur, jadi Utsman berpikir setidaknya beliau bisa membeli salah satu dari sumur itu. Karena Yahudi ini tahu kalau yang datang ini adalah orang Islam, Yahudi ini nggak mau menjual sumur itu dengan harga yang murah. Utsman pun mulai melakukan negosiasi dengan si Yahudi. Bahkan Utsman bilang kalau dia sanggup beli sumur itu berapapun harganya. Yang penting kami bisa mendapatkan air bersih. Tapi si Yahudi tetap gak mau menjual sumurnya. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya si Yahudi ini memutuskan untuk menyewakan saja sumurnya. Tujuan Yahudi ini agar dia bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Kalian tahu berapa harga sewa sumur itu? Harganya 12.000 dirham. Kalau kita ibaratkan sekarang ya, 1 dirham aja kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 4.500 rupiah. Sekarang coba kalikan 12.000 dirham. Kurang lebih hasilnya 54 juta. Kan kurang asam Yahudi ini. Karena harganya yang sangat mahal, Yasir yang sedang menemani Utsman pun membantah harga yang diminta sama si Yahudi itu. Menurut Yasir, harga itu terlalu mahal dan gak masuk akal. Masa untuk menyewa sebuah sumur aja harganya segitu? Lalu si Yahudi ini pun mencoba meyakinkan Yasir dan Utsman. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Tapi percayalah, nggak ada orang lain yang mau menjual sumurnya untuk kalian. Karena sekarang lagi musim kemarau. Karena memikirkan nasib kaum muslimin, akhirnya Utsman pun menyanggupi apa yang diminta oleh si Yahudi itu. Beliau mau menyewa kolam itu dengan harga 12.000 dirham. Tapi si Yahudi memberi syarat, sumur itu hanya boleh digunakan 2 hari sekali, nggak boleh tiap hari. Yasir yang mendengar itu tambah emosi, tapi Utsman menenangkan Yasir, lalu menyepakati apa yang disampaikan Yahudi. Dan Utsman pun membayar kepada Yahudi itu. Lalu mereka berdua pulang dari tempat si Yahudi, dan menyampaikan kepada kaum muslimin untuk mengambil air dari kolam Yahudi itu. Ambillah air dari kolam Yahudi itu untuk kalian simpan di rumah. Karena kita hanya boleh mengambilnya 2 hari sekali, pesan Utsman kepada kaum muslimin. Orang-orang Islam pun mulai mendatangi kolam itu dan mengambil airnya. Mereka mengambil airnya dengan jumlah yang banyak untuk mereka simpan. Karena melihat keadaan itu, si Yahudi yang punya kolam mulai merasa kesal. Wahai Utsman, kau udah melanggar perjanjian kita. Karena kau udah membiarkan orang-orang mengambil air dari sumur itu. Kata lelaki Yahudi itu sambil marah. Bukankah dalam perjanjian kita kau setuju menyewakan kolam itu kepadaku 2 hari sekali? Kan gak ada dalam perjanjian kalau orang-orang gak boleh ambil air dari sumur itu. Aku sebagai penyewa berhak membolehkan siapapun untuk mengambil airnya, ucap Utsman. Memang benar, tapi aku gak setuju. Aku mau perjanjian ini dibatalkan. Gugat kalau kau merasa rugi, jual aja kolam itu kepadaku. Berapa kira-kira harganya? Aku akan membayarnya, kata Utsman. Setelah berpikir panjang, si Yahudi pun mau menjual sumurnya dengan harga 35.000 dirham. Utsman pun sepakat dengan harga itu, dan beliau membelinya dari si Yahudi. Dengan demikian, sumur itu sepenuhnya menjadi milik Utsman. Lalu beliau mewakafkannya kepada umat Islam masih ada sampai sekarang. Namanya Sumur Aumah. Karena ikhlasnya Utsman dalam bersedekah,